Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Habibi, nomor induk mahasiswa 20 01 03 381. Materi yang ingin saya bahas model pembelajaran berbasis IT atau web. Pembahasan materi atau daftar isi. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran berbasis IT atau web. Macam-macam pembelajaran berbasis IT atau web. Platform pembelajaran berbasis IT atau web. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis IT atau web. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian model pembelajaran yang ini telah disampaikan oleh teman-teman yang terdahulu. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung. Pembelajaran dibagi menjadi 3, behavioristik, kognitif, interaksional. Behavioristik pembelajaran sebagai proses pengubahan tingkah laku siswa melalui pengoptimalan lingkungan sebagai sumber stimulus pembelajar. Kognitif pembelajaran sebagai upaya guru untuk memberikan stimulus, arahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Interaksional pembelajaran dipandang memiliki kualitas baik jika interaksi yang terjadi bersifat multi arah, yakni guru-siswa, siswa-guru, siswa-siswa, siswa sumber belajar, dan siswa lingkungan belajar. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait dengan yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Bab yang kedua, model pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web. Ada 2, pembelajaran berbasis web dan learning. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan web-based education atau kadang disebut learning, electronic learning, dapat definisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. E-learning, sebuah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan media elektronik dalam penyampaian pelajaran, baik berupa internet, CD, atau dengan menggunakan HP. Pembelajaran elektronik e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi, serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Bab yang ketiga, macam-macam pembelajaran berbasis web.
Macam-macam pembelajaran berbasis web ada 3. Quick Time Learning, Blended Learning, Online Learning. Quick Time Learning, belajar menggunakan Quick Time Learning adalah platform multimedia dan memutar media yang memungkinkan Anda lihat video internet, film, trailer, dan media lainnya di banyak format file. Blended Learning, 3 yang paling sering definisikan yang disebutkan dibawakan oleh Graham, Allyn, dan Orr 2003 adalah yang pertama BL, menggabungkan modalitas instruksional. Yang kedua BL, menggabungkan metode instruksional. Yang ketiga BL, menggabungkan online dan instruksi tatap muka. Online learning seperti semua teknologi instruksional lingkungan pengiriman harus berakar pada epistemologis. Kerangka kerja menjadi efektif untuk mengajar dan belajar. Sistem pembelajaran berbasis internet dalam e-learning ada 3. Yang pertama 1. Web-Choose, Web-Centric Choose, Web-Enhanced Choose. Sistem pembelajaran berbasis web, berbasis internet dalam learning. Web-Choose, penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, dengan demikian bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan latihan, dan ujian disampaikan melalui internet dalam pembelajaran, misalnya dalam pendidikan jarak jauh. Web-Centric Choose merupakan tekanan pada bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan melalui internet. Ada pembelajaran tatap muka, namun persentasenya sangat kecil. Web-Enhanced Choose, penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran yang hanya mendukung kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Dengan demikian, presentasi tatap muka pembelajaran lebih besar. Bagaimana cara belajar melalui web? Yang pertama, ada akses dengan sumber informasi melalui internet. Yang kedua, adanya informasi tentang letak sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Bagaimana implementasi pembelajaran berbasis web? Langkah implementasi pembelajaran berbasis web. Yang pertama, sebuah program pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan kampus dengan berbasis web. Program ini dilakukan idealnya selama 5-10 bulan dan dibagi menjadi 5 tahap. Tahap 1, 3, dan 5 dilakukan secara jarak jauh, dan untuk itu dipilih media web sebagai alat komunikasi. Sedangkan tahap 2 dan 4 dilakukan secara konvensional dengan tatap muka. Menetapkan mata kuliah pilihan jurusan. Pembelajaran dengan tatap muka dilakukan secara rutin setiap minggu pada 7 minggu pertama. Setelah itu tatap muka dilakukan setiap 2 atau 3 minggu sekali. Interaksi tatap muka dan virtual. Alasan mengapa forum tatap muka masih dibutuhkan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, perlunya forum untuk menjelaskan maksud dan mekanisme belajar yang akan dilalui bersama secara langsung dengan semua peserta didik. Yang kedua, perlunya pendidikan, pemahaman sekaligus
pengalaman belajar dengan mengerjakan tugas secara kelompok dan kolaboratif pada setiap peserta didik. Perlunya memberikan pelatihan secukupnya dalam menggunakan komputer yang akan digunakan sebagai media komunikasi berbasis web pada setiap peserta didik. Karakteristik e-learning. Yang pertama, memanfaatkan jasa elektronik, teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri. Yang keempat, memanfaatkan aplikasi yang ada di komputer. Prinsip teknologi CBL dan CAL. Teknologi Based Learning atau CBL. Teknologi informasi audio seperti radio, pita audio, telepon surat suara, dan teknologi informasi video seperti tape video, tag video, pesan video. Teknologi Based Web Learning. Atau TBL. Teknologi informasi data seperti bulletin board, internet, email, telekolaborasi. Bab yang keempat, platform pembelajaran berbasis IT atau web. Platform pembelajaran berbasis online. Yang pertama, e-learning campus. LMS kampus memiliki fitur yang sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, mulai dari penjadwalan, absensi, pemberian materi, diskusi, hingga penilaian. Yang kedua, Google Classroom. Pembuatan dan pemberian tugas bisa dilakukan penyelesaian melewati Google Drive sambil menggunakan Gmail. Untuk menggunakan pemberitahuan di ruang kelas Google, para murid dapat diundang ke sebuah ruang kelas yang ada. Yang ketiga, EdModo. Guru dan siswa dapat berbagi catatan, tautan, dan dokumen. Guru juga memiliki kemampuan untuk mengirim peringatan acara dan tugas untuk siswa dan dapat memutuskan untuk mengirimkan sesuatu dalam kerangka waktu yang dapat dilihat publik. Yang keempat, resume heading. 1. Membuat forum diskusi dan kelas. 2. Berbagi apa saja jenis data atau file apapun. Yang ketiga, tugas dalam kelas. Keempat, pesan pribadi. Kelima, info, acara, dan survei. Bagaimana implementasi pembelajaran berbasis web dalam kitab Arba'in Nawawi? Selamat menyaksikan di link YouTube tersebut. Bab yang kelima, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Kelebihan pembelajaran berbasis web. Yang pertama, pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 2. Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. 3. Peserta didik dapat belajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. 4. Dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. 5. Dapat melakukan diskusi
melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. 6. Relatif lebih efisien. Kekurangan pembelajaran berbasis web. Pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. 2. Proses pembelajaran cenderung ke pelatihan daripada pendidikan. 3. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. 5. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Keenam, kurangnya tenaga memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Bab yang keenam, kesimpulan. Kesimpulannya, model pembelajaran berbasis web adalah model pembelajaran yang menggunakan media internet untuk proses pembelajaran. Umumnya disebut dengan e-learning. Ada 3 macam pembelajaran berbasis web, yaitu web choose, web centric choose, dan web and choose. Dalam proses pengimplementasiannya, pembelajaran berbasis web sebaiknya dibarengi dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka diperlukan untuk menjelaskan sistem dan prosedur pembelajaran berbasis web yang dilakukannya. Ada banyak forum atau aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran berbasis web, di antaranya LMS, Google Classroom, Emote, YouTube, dan lain-lain. Kelebihannya praktis, lebih mudah dan efisien, sedang kekurangannya mengurangi bentuk interaksi sosial antara guru dan peserta didik, juga antar peserta didik. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.